wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bisul Mbak Kiai Dr. Kiai Haji Samsudin. Kami hormati Kadin Intel Polres Oki Bapak Sutikno dan jajarannya. Kami hormati Ketua Cabang PSHT Oki selama ini membantu kami Bapak Supriyanto SH. Yang kami hormati Kepala Desa Dabu Rejo. Yang kami hormati Kadin Intel Polsek Lempuing, termasuk waskat kami sudah 6 tahun bersama kami Pak. 6 tahun waktu yang lama saling melenggang karena dulu kami sangat benci dengan polisi. Mohon maaf Pak. Sudah saya tanggung tidak lagi sekarang karena sering ngobrol, sering ini. Karena paham radikal itu susah untuk diobati kecuali sering dialog. Makanya dulu ada pemahaman Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, itu yang membuat Khawarij sadar kembali ke paham Ahlussunnah itu namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, keponakan Nabi. Dialog dengan Khawarij akhirnya mereka sadar dengan pemahaman yang ekstrim. Akan hormati juga ketua kanting PSHT Oki Bapak Wahyu Misan. Kami hormati Bapak Oki, Ketua Bapak Oki, Bapak Agus, dan dari Gus Oki, juga dari LBA, PSHT, dan para pendekar semuanya yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita di rumah kebangsaan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin. Kenalkan, nama saya Kiai Agus Muhammad Tony. Saya asli orang Palembang, menikah di sini, anak 3 di Blok J Pak Bumiarjo. Di sini kami itu niatnya untuk berjihad dulu. Datang ke tempat Pak Gandhi, namanya di Blok C. Tapi kata Pak Gandhi, menikah dulu kalau kamu mau berjihad. Jihad dalam hati ngebom Pak. Mohon maaf ini sebelumnya. Karena kami disuruh menceritakan pengalaman. Dulu kami diundang oleh Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Beliau bintang 3 datang, disuruh datang ke Bogor, naik pesawat pertama kali itu, mati enggak ini naik pesawat. Karena baru sekali itu naik, pas naik itu kayak melayang nyawa nih. Kata beliau, diajari public speaking, bicara di depan. Kenapa? Karena kalian itu pernah merasakan pengalaman hidup di bawah naungan pemikiran teroris, pemikiran radikal. Ceritakan saja nanti kalau kalian menjadi narasumber 3 hal saja. Kenapa bisa masuk paham teror, paham radikal? Kedua, bagaimana ketika di dalam paham radikal? Yang ketiga adalah bagaimana keluar dari paham radikalisme. Baik, saya akan bahas sedikit sepatah 2 kata Pak ya. Agak banyak apa Pak ya. Kita 20 menit. Ayo, sepatah 2 kata habis ini sudah. Ya. Ini sudah berpatah-patah ini. Yang pertama, bagaimana masuk paham radikal? Karena kita jangan sampai termasuk ke paham radikal. Karena paham radikal ini sudah lama Pak. Dari tahun 1949 Indonesia ini sudah terkena paham radikal. Namanya DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau NI juga. Diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949 sampai 1954 kalau tidak salah. Akhirnya Kartosuwiryo ditangkap dan dihukum mati di Nusa Kambangan. Yang kedua, masuk ke periode kedua, Indonesia ini punya PR juga, Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini didirikan oleh Ustadz Abu Bakar Basir dan Ustadz Abdullah Sungkar tahun 1983. Pak Ali Sugandi itu termasuk Jamaah Islamiyah. Beliau sudah berangkat ke Afghanistan. Lalu periode ketiga itu Al-Qaeda. Al-Qaeda itu jaringan Osama bin Laden dulu. Beliau ini menabrakkan pesawat ke WTC di Amerika, di New York. Itu sampai WTC itu hancur. Terkenal dengan nama 11 September 2001. Ada bom Bali 1, bom Bali 2, bom Bali 3. Nah terakhir ini ada namanya ISIS. ISIS ini ada termasuk pengeboman di Polsek Astana Anyar kemarin baru-baru ini. Itu ISIS. Tapi ISIS yang tidak radikal ini Pak. ISIS yang radikal itu suka ngebom. Bahkan mereka mengkafirkan semua pelaku, semua pemerintahan, termasuk polisi. Sasarannya polisi sekarang. Tauhid, betul. Paham Bapak Sutino. Al-Tauhid. Mereka siap mati. Kenapa bisa mati dulu? Kata Kiai,
Para pemuda itu siap mati gara-gara diimingi mati-mati syahid. Masuk surga dapat bidadari. Kami juga diimingi seperti itu, Pak. Hidup susah, BBM naik, diimingi masuk surga. Siapa yang tidak mau, Pak? Siapa yang tidak mau? Dapat surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Siapa yang tidak mau? Yang pertama, bagaimana masuk ke paham radikal? Yang pertama, bagaimana masuk paham radikal? Yang pertama, sebelum masuk paham radikal itu ada namanya paham intoleransi. Apa itu paham intoleransi? Kita tidak menghargai perbedaan di antara sesama kita. Padahal Indonesia ini dibangun dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tapi orang-orang yang terkena paham intoleran ini, mereka tidak mau menghargai perbedaan di antara manusia. Contoh, misal sekarang ini merebak bagaimana di Madura itu ada seorang penceramah itu mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Akhirnya yang terjadi itu masjid itu ustadznya itu diusir, masjidnya ditutup. Ini terjadi, Pak, di Madura baru-baru ini. Di NTB, Nusa Tenggara Barat, sebuah pondok pesantren itu mengatakan bahwa ziarah ke makam-makam wali itu syirik, musyrik pelakunya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibakar, Pak, pondok pesantrennya. Ini, Pak. Jadi di Indonesia ini PR intoleran itu ada, Pak, masih ada di Indonesia ini. Dan kami pertama sebelum masuk paham radikal itu namanya paham intoleran dulu. Kami tidak menghargai perbedaan di antara kaum muslimin atau apalagi di antara sama anak bangsa. Kami menganggap orang-orang yang yasina bid'ah, maulidan bid'ah, orang yang ziarah kubur musyrik. Ini, Pak, hati-hati, Pak. Kalau sudah masuk paham radikal intoleran, maka akan masuk paham yang kedua, yaitu paham radikal. Apa itu radikal? Radikal itu secara arti adalah ingin merubah sesuatu dengan cara cepat, tapi dengan jalan kekerasan. Makanya nanti kalau orang-orang yang sudah berpikiran radikal ini, mereka siap mati. Makanya terjadi bom Bali 1, bom Bali 2. Kami termasuk Al-Qaeda. Al-Qaeda itu kami dulu ingin mengebom di Bukit Tinggi. Karena sudah masuk paham ini, radikalisme tadi. Kenapa bisa masuk ini? Karena kami ngaji di satu pintu. Betul, Mbak ya? Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Itu ayatnya. Kami sebagai orang Islam, ini wajib ini. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini yang menyebabkan kami karena satu pintu ngajinya menganggap diri kami yang paling benar, akhirnya kami ya sudah siap mati untuk itu. Makanya kalau bapak-bapak itu ngaji jangan satu pintu. Kalau kita ngaji menganggap kelompok kita yang paling benar, hati-hati. Suatu saat kita masuk ke paham radikal, ya sudah ini yang paling benar. Akhirnya kita menyalahkan orang lain. Bahkan kami siap mati, Pak. Siap mati untuk itu. Karena dulu kami ingin mengebom di Bukit Tinggi itu, saya yang bawa bom. Mohon maaf ini sebelumnya. Saya yang membawa tas bom itu saya. 3 kali kami ingin meledakkan, 3 kali. Karena saya pribadi yang datang situ memencet tombol, lalu ingin itu ada orang Islam di Bukit Tinggi itu. Karena dalam Islam tidak boleh membunuh seorang Muslim. Wa mayyatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Dulu ini pemahaman kami. 3 malam karena di situ ada jual juga makanan dan minuman selain minuman keras. Akhirnya kami batalkan dan tidak terjadi peledakan. Ini, Pak. Yang pertama, bagaimana kami bisa masuk paham radikal. Yang kedua, bagaimana kami bisa dalam paham radikal itu. Dulu, lanjut, Pak. Bosan belum, Pak? Belum, Pak? Belum. Lanjut, Pak. Dulu kami ditanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dulu kami ditangkap di Palembang oleh Densus 88 anti teror Mabes Polri. Ditelanjangilah mohon maaf ini, Pak. Karena ini SOP-nya. Kami dihantam lah sampai gigi ini oleh-olehnya. Salah satunya oleh-oleh dari Densus. Tapi sekarang alhamdulillah Densus itu memberi beasiswa pada anak kami, alhamdulillah. Jadi hilang sudah trauma dengan Densus. Hancur badan, sudah digebukin, dibawalah ke Makobrimob dulu. Makobrimob Kelapa 2 Depok. Karena seluruh SOP-nya dulu, seluruh tahanan teroris itu harus dibawa ke Makobrimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Nah, disitulah kami disidang, ditanya oleh majelis hakim, kenapa? Apakah engkau menyesali perbuatanmu? Menyesal tak kowe?
Karena setelah pledoi kami mengatakan dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa apa yang kami lakukan ini benar. Kami ingin membalas. Karena di Afghanistan itu orang Amerika itu menyerang kaum muslimin, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar bagaimana menghantam Irak dengan alasan menghantam Saddam Hussein dulu. Menghantam dengan alasan ingin mencari senjata pemusnah massal. Yang dihantam itu bukan hanya militer Irak, bukan hanya prajuritnya Saddam Hussein, tapi juga warga sipil yang terkena. Kami tidak masalah kalau militer dengan militer, karena dalam aturan perang militer dengan militer biasa. Tapi yang jadi masalah kalau sipil yang terkena. Makanya dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah, sama mukmin itu bersaudara. Maka kami ingin membalas. Diiming-imingi pahala. Ayatnya jelas. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 169, mohon maaf Pak Kiai, wala tahsabanna alladziina qatalu fi sabilillahi amwat. Ayatnya. Fal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati saja, tapi mereka mendapat rezeki dari sisi Allah. Lalu kami dikatakan disebutkan hadis akan mendapat bidadari wajahnya cantik bertubuh montok. Kita nyari sitok di dunia ini susah. Ini dapat 72 bidadari. Siapa yang nggak mau, Pak? Hidup susah, tapi diiming-iming dengan itu. Akhirnya kami ingin melakukan kematian, ingin pembihan, pengusaha. Karena kami yakin. Akhirnya kami sering beradu argumen, sering dialog. Akhirnya kami bisa berubah. Jadi begitu pengalaman kami.